Hai, saya Wening ingin menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Pertama, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu hakiki, universal, dan permanen. Yang pertama yaitu hakiki, yang artinya dimiliki semua orang sejak dilahirkan. Kemudian universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan perbedaan lainnya. Yang terakhir yaitu permanen atau tidak dapat dihilangkan dan diserahkan ataupun dibagikan kepada orang lain. Berdasarkan undang-undang, macam-macam hak asasi manusia yaitu terdapat pada pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, dan pasal 28E. Adapun pasal 28A yang menjelaskan tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua yaitu pasal 28B tentang hak untuk berkeluarga dan hak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Ketiga, pasal 28C yang menjelaskan tentang hak mendapatkan pendidikan dan memajukan dirinya. Keempat, yaitu pasal 28D tentang hak untuk mendapatkan kepastian dan persamaan di depan hukum dan hak untuk bekerja dan mendapatkan upah. Kelima, pasal 28E yang menjelaskan hak bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, menyatakan pikiran, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Mau tidak mau, pasti ada penyimpangan yang terjadi dalam implementasinya, sebab ada kalanya undang-undang hanya dipandang sebagai aturan tertulis yang tak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena seringkali pelanggar atau orang yang menyimpang tersebut malah dilindungi oleh oknum tak bertanggung jawab yang buta akan harta dan posisi. Kemudian, beberapa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kasus pembunuhan Munir. 2. Tragedi Trisakti. Dan 3. Kasus pemberantasan PKI. 1. Kasus pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Munir diduga meninggal dunia akibat diracuni di perjalanan menuju Amsterdam. Diduga pasti ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kedua, tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 yang melibatkan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Mahasiswa bentrok dengan aparat yang hendak membubarkan massa. Akibatnya 4 orang mahasiswa meninggal dunia akibat tertembak. Ketiga, kasus pemberantasan PKI. Soeharto menyusun rencana pembasmian terhadap orang yang terkait dengan PKI. Selama proses pembantaian tersebut telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, diungkapkan melalui laporan dari korban dan keluarga pada peristiwa tahun 1965 sampai 1966. Cara sederhana yang dapat dimulai dari diri sendiri untuk mengatasi pelanggaran HAM yaitu mematuhi instrumen-instrumen HAM, melaksanakan hak asasi yang dimiliki, menghormati hak orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, serta memahami bahwa selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Setiap manusia harusnya dapat menghargai dan selalu menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Dengan begitu, semua masalah mengenai hak asasi manusia bisa dinetralisir, dan oknum yang haus akan kekuasaan, posisi, dan uang, serta oknum yang berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya menjadi berkurang. Untuk itu, mulailah dari dirimu sendiri, sebab kamu tidak bisa selalu mengandalkan bagaimana orang lain akan bertindak, tapi setidaknya kamu bisa selalu mengatur dan mengetahui bagaimana kamu harus bertingkah laku.